Di sudut Nusantara, terdapat sebuah hutan yang menyimpan kisah kelam. Pohon beringin tua berdiri tegak di tengahnya, menjadi saksi bisu dari tragedi dan kutukan yang tak pernah usai. Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi pengalaman nyata yang meninggalkan jejak luka dan misteri bagi mereka yang berani mendekatinya. Kutukan, dendam, dan arwah yang tak tenang, semua bercampur dalam hutan beringin di Pontianak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok di balik jeritan malam itu? Dan apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir? Ataukah ia hanya menunggu mangsa berikutnya? Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas cerita Kutukan Hutan Beringin. Duduklah dengan tenang, matikan lampu, dan bersiaplah menyelami misteri yang akan membuat bulu kudukmu merinding sampai akhir. Kota Pontianak, dikenal sebagai kota khatulistiwa, bukan hanya terkenal dengan posisinya yang strategis dan eksotis. Kota ini juga syarat dengan kisah-kisah mistis yang mencekam, diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu legenda yang tak lekang oleh waktu adalah cerita tentang asal-usul kota ini yang berhubungan erat dengan kehadiran sosok kuntilanak. Namun, kisah yang akan kuceritakan kali ini datang dari pengalaman pribadi keluargaku. Sebuah tragedi yang selalu dibicarakan setiap pertemuan keluarga besar. Keluargaku tinggal di sebuah rumah panggung kayu khas Kalimantan. Rumah itu berdiri kokoh meskipun termakan usia. Terletak tepat di tepi hutan beringin yang lebat. Bagi penduduk sekitar, hutan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ayahku, Pak Rashid, adalah seorang nelayan yang setiap hari pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Beliau tak pernah percaya pada cerita-cerita horor yang sering disampaikan tetua kampung. Apa itu hantu? Kita hidup di dunia nyata, bukan dunia mereka. Katanya setiap kali ibu atau kakek mengingatkan untuk berhati-hati saat keluar malam. Namun, kesombongan ayahku harus dibayar mahal. Suatu malam, ayah memutuskan untuk pergi memancing lebih larut dari biasanya. Bulan purnama memantul di permukaan Sungai Kapuas, menciptakan suasana yang mistis. Aku, yang saat itu berusia 12 tahun, ikut menemani ayah di perahu kecil. Bagi seorang anak, pergi memancing bersama ayah di malam hari adalah petualangan yang menyenangkan. Suara riak air dan gemuruh malam memberi kesan damai, meski samar-samar ada ketegangan di udara. Kau lihat, Hasan, ikan banyak saat malam begini, kata ayah sambil merapikan jaringnya. Aku hanya mengangguk, sibuk memandangi bayangan bulan di air. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Awalnya, hanya seperti desau angin di pepohonan beringin di seberang sungai. Namun, lama-kelamaan, suara itu berubah seperti tangisan. Tangisan perempuan, samar tapi sangat jelas, diiringi bau melati yang tiba-tiba menyengat hidungku. Ayah, yang biasanya tenang, mulai gelisah. Siapa yang menangis malam-malam begini? Gumamnya, mencoba mencari sumber suara. Aku mulai merasakan dingin menjalar di sekujur tubuhku. Bulan di atas kepala serasa memancarkan cahaya yang semakin redup. Sementara itu,
suara tangisan semakin dekat, bercampur dengan suara tawa kecil yang membuat bulu kuduku berdiri. Dalam hati, aku ingin pulang. "Ayah, pulang saja ya," bisikku dengan suara gemetar. Ayah menoleh, namun sebelum ia menjawab, jaring yang dilemparnya tiba-tiba terasa berat. Ayah mengerutkan dahi. "Ini ikan besar sekali," ujarnya. Aku melihat jaring itu ditarik dengan susah payah, namun bukan ikan yang muncul dari bawah sungai. Di saat itu, sepasang tangan pucat memegang jaring muncul perlahan dari dalam air. Tangan itu bagaikan milik mayat, dengan kuku panjang dan berwarna kehitaman. Aku berteriak kencang, "Ayah!" Ayah melepaskan jaringnya dengan kasar, membuat perahu bergoyang. Kami nyaris terjungkal ke dalam air. Tangisan itu kini terdengar lebih keras, dan tiba-tiba, di tengah sungai yang gelap, muncul sosok perempuan berdiri di permukaan air. Rambut panjangnya menutupi wajah pucatnya yang menunduk, mengenakan kain putih panjang yang basah menempel di tubuhnya. "Ayah, siapa itu?" tanyaku sambil memeluk lututku. Tubuhku menggigil ketakutan. Ayah tak menjawab. Ia menatap sosok itu dengan mata membelalak, seperti kehilangan kata-kata. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Dari balik rambut hitamnya yang basah, terlihat senyum lebar yang bukan manusiawi. Matanya kosong dan hitam, seperti dua lubang menganga. Seketika, perahu kecil kami berguncang hebat. Ayah mengambil dayung dan mulai mendayung sekuat tenaga. Namun, entah bagaimana, perahu itu serasa tidak bergerak sedikit pun. Air sungai seperti menarik kami ke tengah. "Cepatlah pergi!" jeritku histeris. Sosok perempuan itu perlahan bergerak mendekat, melayang di atas permukaan air. Tangannya yang pucat terentang ke arah kami, seolah ingin meraih sesuatu. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun beringin dari hutan di seberang sungai. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Di detik itu, aku melihat sesuatu yang membuat nyaliku benar-benar runtuh. Di belakang sosok perempuan itu, dari balik air sungai, muncul lebih banyak kepala. Kepala-kepala pucat dengan mata kosong, semuanya mengambang, menatap ke arah kami. Kami melompat dari perahu dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Sesampainya di rumah, ibu melihat wajah kami yang pucat pasi. Ayah tak berkata apa-apa dan langsung masuk ke kamar. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu, tubuhku menggigil. Ibu mencoba menenangkanku, namun aku tak bisa berhenti teringat sosok itu. "Mereka ikut ke sini," gumamku lirih. Ibu menghentikan tangannya dan memandangku dengan kaget. "Siapa yang ikut, Hasan?" Aku menoleh perlahan ke jendela. Di luar, di antara bayang-bayang pohon beringin, aku melihat sosok perempuan itu berdiri, masih dengan senyum lebarnya, menatap lurus ke arahku. Setelah malam penuh teror di Sungai Kapuas, keadaan di rumah kami berubah drastis. Ayah, yang biasanya ceria dan bersemangat setiap pagi, menjadi pendiam. Ia lebih sering termenung di beranda, menatap sungai dengan wajah kosong. Aku dan ibu pun merasakan atmosfer mencekam yang tak pernah ada sebelumnya. Sejak kejadian itu, aku takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Suara-suara kecil seperti desau angin atau gemerisik daun membuatku terlonjak kaget. Namun, semuanya tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, ibu sudah tertidur di kamar. Ayah masih duduk di beranda, seperti mencari sesuatu di kegelapan.
Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiran tentang sosok perempuan berambut panjang di sungai itu terus menghantui. Ketika hampir tertidur, aku mendengar suara ketukan pelan dari jendela kamarku. Tuk, tuk, tuk. Aku menoleh dengan cepat. Cahaya bulan memantul samar di jendela, tapi tak ada apa-apa. Rumah kami terbuat dari kayu dan jendelanya sederhana tanpa kaca, hanya berlapiskan kawat nyamuk dan tirai. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Aku menarik selimutku lebih erat. Napasku mulai tak teratur. Mungkin hanya ranting pohon. Bisikku kepada diri sendiri, berusaha meyakinkan bahwa itu bukan sesuatu yang lain. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela. Tanganku gemetar saat menarik tirai. Dan di saat itulah aku melihatnya. Di balik kawat nyamuk, sosok perempuan itu berdiri di luar jendela. Rambut panjangnya menutupi wajahnya yang pucat, tapi senyumnya yang lebar terlihat jelas. Kukunya yang panjang mencakar-cakar kawat nyamuk dengan pelan. Aku ingin masuk. Suaranya berbisik, lembut, tapi bergema di kepalaku. Aku terjatuh ke lantai sambil menjerit. Ibu datang tergesa-gesa, diikuti oleh ayah. Aku menunjuk jendela dengan panik, tapi ketika ibu membuka tirai, sosok itu sudah tidak ada. Ayah terdiam, wajahnya pucat pasi, seperti orang yang tahu sesuatu. "Rashid, ini tidak bisa dibiarkan," kata ibu tegas. Suaranya bergetar. Ayah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Malam itu, ayah pergi ke kamar kakek yang tinggal bersama kami. Mereka berdua bicara dalam bisikan, namun aku masih bisa menangkap sepatah dua patah kalimat. Kutukan lama, tak boleh diganggu, hutan beringin. Aku tak mengerti maksudnya, namun kata kutukan dan hutan beringin terus berputar-putar di kepalaku. Sambil duduk di ruang tamu, kakek memandangku dan ibu dengan tatapan serius. "Kalian harus tahu sesuatu tentang tempat ini," katanya dengan suara bergetar. Hutan beringin di seberang sungai itu bukan hutan biasa. Dulu, sebelum perkampungan ini ada, hutan itu menjadi tempat bagi orang-orang sakti untuk bertapa. Tapi ada satu kisah yang paling menyeramkan. Kisah seorang perempuan yang mati di sana karena kutukan. Aku dan ibu mendengarkan dengan seksama. Konon, perempuan itu adalah korban kezaliman. Ia dijebak, difitnah sebagai penyihir, lalu dibunuh di bawah pohon beringin besar di tengah hutan. Sebelum mati, ia bersumpah akan menghantui siapapun yang mengganggu ketenangannya. Kakek berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tanda-tandanya selalu sama. Suara tangisan, bau melati, dan kehadirannya di sungai. Aku tertegun mendengarnya. Jadi, apa yang kami lihat malam itu? Ya, potong kakek cepat. Itu mungkin dia. Setelah mendengar cerita itu, aku semakin takut keluar rumah. Namun, beberapa hari kemudian, hal yang paling ditakutkan ibu terjadi. Ayah pergi sendirian ke hutan beringin. Ia tidak bilang apa-apa kepada kami, hanya berpesan kepada ibu untuk menjaga aku. "Kau mau kemana, Rashid?" teriak ibu saat melihat ayah berjalan menjauh. Ayah tidak menjawab. Wajahnya kosong, seperti orang yang sedang kerasukan. Dengan membawa golok, ia berjalan ke arah sungai, menyeberangi perahu kecil yang biasa kami pakai.
Ibu menangis, berusaha menahannya, tapi percuma. Ayah tetap pergi. Malam itu, ayah tidak kembali. Suasana rumah begitu mencekam. Ibu berdoa tanpa henti, sementara aku hanya bisa duduk memeluk lututku di kamar. Di luar, angin bertiup kencang. Aku bisa mendengar suara daun beringin yang saling berdesir, seperti ada yang berbisik-bisik. Sekitar tengah malam, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Aku menutup telingaku, mencoba mengabaikannya. Namun, tak lama, aku mendengar sesuatu yang lebih buruk. Tuk, tuk, tuk. Ibu terdiam di ruang tengah, memandang pintu dengan wajah ketakutan. "Rashid?" bisiknya. Aku menggeleng dengan keras. "Itu bukan ayah, Bu. Itu bukan ayah." Ketukan itu semakin keras, seperti ada yang ingin menerobos masuk. Suara tangisan perempuan itu semakin jelas, seakan memenuhi seluruh rumah kami. Ibu memelukku erat, berdoa sambil menangis. "Jangan buka pintunya, Bu. Jangan buka." Suaraku bergetar. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Rumah kembali sunyi. Namun, saat itu pula terdengar suara pelan dari balik pintu. "Aku sudah pulang. Bukakan pintunya." Suara ayah. Ibu hampir saja berdiri untuk membuka pintu. Namun kakek datang dengan tergesa-gesa dari kamarnya, membawa segenggam garam dan sebuah kain putih. "Jangan buka pintunya," seru kakek. "Tapi itu suara Rashid," balas ibu. "Tidak, itu bukan Rashid," tegas kakek. Ia menyebarkan garam di depan pintu sambil melafalkan doa-doa. Suara ayah dari balik pintu berubah menjadi tawa panjang yang mengerikan. "Aku akan datang lagi," bisik suara itu perlahan. Kami bertiga terdiam. Kakek menyuruh kami masuk ke dalam kamar dan berdiam diri. Malam itu terasa begitu panjang. Kami tidak tidur sama sekali, hanya mendengar angin yang terus berhembus dari hutan beringin di seberang sungai. Beberapa warga menemukannya terbaring di bawah pohon beringin besar di tengah hutan. Tubuhnya lemas, namun masih hidup. Anehnya, ia tak bisa berbicara lagi sejak saat itu. Seakan ada sesuatu yang mengambil suaranya. Dan di sana, tepat di bawah pohon beringin, warga melihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Sepasang jejak kaki kecil yang mengarah ke sungai. Kepulangan ayah dalam keadaan linglung menjadi awal dari kejatuhan keluarga kami. Sejak ditemukan tak berdaya di bawah pohon beringin, ayah tidak pernah berbicara lagi. Tubuhnya lemas, tatapannya kosong, seperti seorang yang kehilangan jiwanya. Dokter yang didatangkan hanya menggelengkan kepala, tak menemukan penyebab penyakit ayah. Kakek dan beberapa tetua kampung tahu ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang sudah merasuki ayah, sesuatu dari dalam hutan beringin itu. Rumah kami kini benar-benar terasa seperti penjara. Malam hari menjadi waktu yang paling mengerikan. Bau melati, suara tangisan samar, dan ketukan pelan di jendela selalu datang pada waktu yang sama. Aku dan ibu nyaris tak pernah tidur nyenyak. Kakek selalu duduk di ruang tengah, membacakan doa sambil menggenggam tasbih, berusaha menjaga kami dari kehadiran yang tak terlihat. Namun, pada suatu malam, sesuatu terjadi yang akhirnya memaksa kami kembali ke hutan itu. Angin bertiup kencang, tirai jendela kamar
berayun-ayun meski sudah tertutup rapat. Ibu terlelap di samping ayah yang berbaring tanpa suara, sementara aku hanya berbaring di kamarku, memandangi langit-langit kayu sambil mendengar detak jantungku yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh, seperti firasat buruk yang memenuhi dadaku. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Tuk, tuk, tuk. Ketukan pelan dari jendela kamarku, suara yang sudah beberapa hari menghantui malam-malamku. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, berusaha tidak mendengarnya. Tapi ketukan itu semakin keras, seakan jendela hendak pecah. Tuk, tuk, tuk. Akhirnya, aku berani menoleh. Jendela itu bergetar hebat, dan dari balik tirai tipis, aku melihat bayangan samar berdiri di luar. Sosok itu lebih dekat daripada sebelumnya. Rambut panjangnya melambai-lambai seperti terkena angin, sementara wajahnya masih tertunduk. Tapi kali ini, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Sosok itu berbisik, "Hasan, keluarlah." Aku membeku di tempat. Tubuhku bergetar, keringat dingin mengalir di dahiku. Itu adalah pertama kalinya sosok itu menyebut namaku. Aku hampir berteriak, tetapi mulutku terasa terkunci. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kamar ayah. Jeritan ibu. Aku berlari ke kamar mereka. Ayah, yang selama ini hanya berbaring tak berdaya, tiba-tiba duduk tegak di tempat tidurnya. Matanya yang kosong menatap lurus ke jendela kamar mereka. Ibu berdiri di pojok ruangan sambil menangis ketakutan. "Rashid, apa yang kau lihat?" serunya. Tapi ayah tak menjawab. Yang membuatku lebih ketakutan adalah apa yang ada di luar jendela kamar ayah. Sosok itu berdiri di sana, lebih jelas daripada sebelumnya. Rambutnya basah seperti habis keluar dari sungai, wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum lebarnya seakan tidak manusiawi. Kuku-kuku panjangnya mencakar-cakar jendela kayu dengan suara yang membuat telinga perih. "Aku datang menjemputmu," bisik sosok itu. Kakek tiba-tiba datang membawa garam dan kain putih. Ia berteriak menyuruh ibu membawa ayah keluar dari kamar. "Kita harus pergi dari sini, sekarang!" seru kakek. Dini hari itu, aku, ibu, dan kakek membawa ayah dengan susah payah keluar dari rumah. Kami memutuskan pergi ke rumah seorang dukun di kampung sebelah yang dikenal mampu menghadapi makhluk-makhluk gaib. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang janggal terjadi. Ayah, yang dibopong oleh kakek dan ibu, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap tajam ke arah hutan beringin di seberang sungai. Tubuhnya yang semula lemas, tiba-tiba menjadi berat. Ia meronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan ibu. "Rashid, apa yang kau lakukan?" pekik ibu, menangis ketakutan. Aku melihat ayah menoleh ke arah kami dengan tatapan kosong, mulutnya bergerak-gerak, seakan mencoba mengatakan sesuatu. Namun, yang keluar dari mulutnya hanya satu kata, dengan suara parau dan dingin. "Beringin." Tanpa aba-aba, ayah berlari menuju sungai. Kakek berusaha mengejarnya, tapi langkah ayah begitu cepat, seperti orang kesetanan. Aku dan ibu hanya bisa berdiri di tepi sungai,
menjerit memanggil namanya. Dengan cepat, ayah menaiki perahu kecil dan mendayung menyeberangi sungai menuju hutan beringin. Kakek menggeleng lemas sambil berkata, "Kutukan itu memanggilnya." Pagi itu, kami memutuskan menyusul ayah ke dalam hutan beringin. Kakek membawa beberapa alat seperti garam, kain putih, dan pisau kecil yang ia isi dengan doa-doa. Hutan beringin itu terlihat lebih menyeramkan saat kami masuk. Pohon-pohon raksasa dengan akar-akar menjuntai menutupi sebagian besar cahaya matahari. Bau lembab bercampur dengan aroma melati semakin menusuk hidungku. Jangan bicara sembarangan. Jangan berpikir macam-macam. Pesan kakek sambil berjalan memimpin di depan. Langkah kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik-narik kaki kami. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Suara tangisan samar dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Aku memegang tangan ibu erat-erat, berusaha menahan ketakutanku. Setelah berjalan cukup jauh, kami menemukan ayah. Ia berdiri di bawah pohon beringin terbesar di tengah hutan. Tubuhnya diam mematung, wajahnya menengadah ke atas, menatap cabang-cabang pohon yang dipenuhi bayangan. "Ayah?" Panggilku pelan. Ayah tak menjawab. Kakek mendekatinya sambil membaca doa. Namun tiba-tiba, suara tawa nyaring menggema di seluruh hutan. Tawa itu, aku mengenalnya. Tawa sosok perempuan di sungai. Dari balik batang pohon beringin, sosok itu muncul. Rambut panjangnya terurai menyentuh tanah. Wajahnya tersenyum lebar sambil menatap kami dengan mata kosong. Ia menunjuk ke arah ayah, lalu berbisik dengan suara yang menusuk telinga. "Dia milikku." Kakek berteriak, "Jangan kau ambil dia. Pergi kau!" Sambil menyebarkan garam di sekitar ayah. Tapi sosok itu tertawa lebih keras, dan tiba-tiba seluruh pohon beringin bergoyang hebat, seperti ada badai di dalamnya. "Cepat bawa Rashid keluar dari sini," seru kakek kepada ibu. Namun, tubuh ayah tiba-tiba jatuh ke tanah, gemetar hebat. Dari mulutnya keluar suara lirih, "Maafkan aku sudah membangunkannya." Aku memandang sekeliling. Dari balik pepohonan, banyak sekali sosok berwajah pucat dan mata kosong mulai muncul. Mereka berdiri diam, mengelilingi kami. Hutan itu kini terasa hidup, dan kami tahu satu hal. Kami tidak sendirian. Pohon beringin itu seperti raksasa hidup yang mengawasi kami. Angin yang bertiup membuat dedaunan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara aneh yang menyerupai bisikan. Aku berdiri di samping ibu, memegang erat tangannya yang gemetar. Ayah masih terbaring di bawah pohon beringin. Tubuhnya kaku dan matanya kosong. Sementara kakek berusaha membaca doa-doa dengan suara keras. Namun, apa yang lebih membuatku takut adalah sosok-sosok yang mulai bermunculan dari balik pepohonan. Bayangan samar dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri diam mengelilingi kami. Jumlah mereka semakin banyak, seperti hantu-hantu yang lama terkunci, dan akhirnya dibangunkan dari tidurnya. "Dia milikku. Kalian tak akan bisa membawa dia pergi." Suara itu terdengar lagi. Suara perempuan berbisik, tapi bergema di seluruh hutan beringin. Sosok perempuan berambut panjang itu berdiri tak jauh dari pohon beringin besar. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum lebar, dan matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang dalam. Kuku-kuku panjangnya mencakar batang pohon, menciptakan suara nyaring yang menyakitkan telinga. "Siapa kau?"
teriak kakek. Suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan dari keluarga kami?" Sosok itu hanya tertawa kecil, lalu menghilang dalam kabut tipis. Namun, suaranya masih terdengar jelas, seakan datang dari segala arah. "Bukan kalian yang aku inginkan, tapi dia." Ia menunjuk ayahku yang masih terbaring di tanah. Aku melihat ibu mulai menangis, sementara kakek semakin panik. "Kita harus cepat pergi dari sini," seru kakek. Ia mencoba mengangkat tubuh ayah, tapi tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di bawah pohon beringin bergerak. Seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam sana. Akar-akar besar mulai menggeliat seperti ular, melingkar-lingkar di sekitar kaki kami. Aku menjerit ketika salah satu akar merayap menuju ayah, melilit kakinya dengan kuat. "Ayah!" teriakku. Kakek meraih pisau kecilnya dan memotong akar itu sambil terus membaca doa. Akar-akar itu tampak terbakar setiap kali terkena garam yang dilemparkan kakek. Dengan susah payah, kami berhasil menarik ayah dari akar-akar tersebut. Ibu menangis sambil memeluk ayah yang tak sadarkan diri. "Kita harus menyelesaikan ini," kata kakek dengan suara berat. "Jika tidak, keluarga kita akan terus dihantui." Aku menatap kakek dengan bingung. Apa maksud kakek? Bagaimana cara menghentikannya? Kakek menarik napas dalam-dalam, lalu memandang pohon beringin itu dengan tatapan serius. "Kutukan ini dimulai dari sini. Pohon ini bukan pohon biasa. Disinilah perempuan itu mati. Dia adalah korban ketidakadilan." "Siapa perempuan itu, Kek?" tanyaku dengan suara bergetar. Kakek mulai bercerita. "Dulu, sebelum kampung ini ada, hutan ini adalah tempat bagi orang-orang sakti untuk bertapa. Namun, ada satu kejadian tragis yang merubah segalanya. Seorang perempuan muda, konon bernama Siti Aminah, difitnah sebagai penyihir karena kecantikannya yang membuat iri para wanita di kampung sebelah. Aku mendengarkan dengan seksama. Tubuhku merinding mendengar cerita itu. Mereka bilang Siti memiliki ilmu hitam karena sering terlihat menyendiri di tepi sungai dan berbicara dengan dirinya sendiri. Padahal, ia hanya seorang gadis biasa yang kehilangan keluarganya dan suka menyepi untuk berdoa. Kakek melanjutkan, suaranya semakin lirih. Pada suatu malam, para lelaki kampung menangkapnya dan membawanya ke hutan beringin. Di bawah pohon itu, mereka mengikat Siti dan menyiksanya sampai mati. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Siti bersumpah akan kembali menghantui siapapun yang mengganggu tempat peristirahatannya. Aku menatap pohon beringin itu dengan ngeri. Pohon besar itu terasa seperti kuburan tua yang menyimpan dendam berabad-abad lamanya. Kutukan Siti Aminah hanya akan berhenti jika arwahnya diberikan ketenangan. Lanjut kakek. Namun, siapapun yang berani membangunkannya akan menjadi miliknya, seperti ayahmu. Aku tertegun mendengar itu. Jadi, ayah membangunkannya. Kakek mengangguk. Ayahmu melanggar pantangan dengan pergi ke hutan ini. Entah apa yang dilakukannya, tapi ia sudah membuka kembali kutukan lama yang seharusnya tetap terkunci. Aku merasa dada ini sesak. Rasa bersalah mulai menghantuiku. Semua ini terjadi karena malam itu kami melihat sosok di sungai. Ayah mungkin merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh. Tapi kini kutukan itu malah menjeratnya.
kakek memutuskan bahwa satu-satunya cara menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pemutusan kutukan. Namun, ritual itu berbahaya karena harus dilakukan di bawah pohon beringin, tempat Siti Aminah meninggal. Jika gagal, kami semua mungkin akan menjadi milik arwah itu. Kalian tinggal di sini, kata kakek kepada ibu dan ayah yang masih tak sadarkan diri. Hasan, kau ikut kakek. Aku merasa takut, tapi aku tak ingin meninggalkan kakek sendirian. Dengan membawa kain putih, garam, dan dupa yang sudah diberi doa, kami berjalan menuju pohon beringin besar. Langkah kaki kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang berusaha menahan kami. Sesampainya di pohon itu, kakek mulai menyiapkan ritual. Ia menyalakan dupa dan menyebarkan garam membentuk lingkaran di sekitar pohon. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara-suara tangisan yang semakin nyaring. Kalian tak bisa menghentikanku. Suara Siti Aminah kembali terdengar. Dari balik kabut, sosoknya muncul lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Penuh luka dengan darah yang menetes dari mulutnya. Matanya menatap tajam ke arahku, membuat kakiku lemas seketika. Kakek tetap tenang. Ia berdiri di dalam lingkaran garam dan mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Sosok Siti Aminah berteriak marah dan angin semakin kuat hingga ranting-ranting pohon patah berjatuhan di sekitar kami. Tolong aku, bebaskan aku, bisiknya lirih di sela-sela jeritannya. Aku mulai menyadari sesuatu. Sosok ini bukan hanya makhluk yang haus dendam, tapi juga arwah yang tersiksa. Kakek, apa kita bisa memaafkannya? Tanyaku panik. Kakek berhenti sejenak, lalu berkata, "Kau benar, Hasan. Kutukan ini harus diputus dengan doa dan maaf." Aku menatap sosok Siti Aminah yang kini menangis. "Kami memaafkanmu. Pergilah dengan tenang," bisikku sambil menundukkan kepala. Seketika, suasana berubah. Angin berhenti bertiup, dan sosok Siti Aminah perlahan memudar. Senyumnya menghilang bersama kabut. Suara tangisan itu pun lenyap, meninggalkan keheningan di hutan beringin. Kakek menghela napas panjang. Kutukan itu telah berakhir. Kami kembali ke tempat ibu dan ayah. Ayah akhirnya sadar, meski tubuhnya masih lemah. Kakek tersenyum kecil sambil berkata, "Hutan ini akhirnya tenang." Namun, saat kami berjalan keluar dari hutan beringin, aku merasa ada yang masih mengawasi dari balik pepohonan. Apakah ini benar-benar akhir? Pagi menyambut kami dengan sinar matahari yang samar-samar menembus dedaunan hutan beringin. Kakek menggenggam tanganku erat, memastikan aku berjalan di belakangnya. Ibu memapah ayah yang masih lemah. Langkah mereka tertatih, melewati akar-akar pohon yang menjulur bagai perangkap. Suasana hutan terasa hening, namun keheningan itu justru semakin mencekam. Kami mungkin sudah menyelesaikan ritual dan memaafkan arwah Siti Aminah, tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Perasaan seperti ada mata yang terus mengawasi kami. Sudah dekat, bisik kakek sambil melirik ke arah sungai di kejauhan. Kita akan keluar dari hutan ini. Namun, setiap langkah terasa begitu berat, seakan ada yang menahan kaki kami. Aku memandang ke belakang. Pohon beringin raksasa itu masih berdiri kokoh di tengah hutan. Tetapi kali ini terasa lebih sunyi, seperti sudah ditinggalkan sesuatu yang lama berdiam di sana. Bayangan Siti Aminah sudah hilang.
Namun udara di sekitar hutan masih terasa dingin. "Kakek," panggilku lirih. "Kita benar-benar sudah aman, kan?" Kakek berhenti sejenak, lalu menatapku dalam-dalam. "Kita sudah melakukan bagian kita, Hasan. Arwah itu sudah mendapat pengampunan. Jangan berpikir macam-macam lagi. Hutan ini harus kita tinggalkan dan jangan pernah kembali." Aku mengangguk pelan, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini telah berakhir. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kutukan seperti ini tak pernah benar-benar lenyap, hanya tersembunyi, menunggu orang lain membangunkannya kembali. Kami tiba di rumah menjelang siang. Kakek segera meminta ibu membawa ayah ke dalam kamar, sementara aku duduk lemas di ruang tengah. Rumah ini yang selama beberapa hari terasa seperti penjara, kini menjadi satu-satunya tempat yang sedikit memberi rasa aman. "Hasan," panggil kakek sambil menuangkan air ke dalam gelas. "Istirahatlah, kau sudah banyak melalui hal berat." Aku hanya diam, memandangi telapak tanganku yang kotor oleh tanah hutan beringin. Pikiran tentang sosok Siti Aminah masih terbayang-bayang. Wajahnya yang pucat, tatapan kosong, dan suaranya yang seperti membawa rasa duka yang mendalam. Meski telah diusir, aku merasa kehadirannya masih dekat. Malamnya, ibu akhirnya bisa tidur setelah beberapa hari penuh ketakutan. Ayah mulai pulih, meskipun belum sepenuhnya bisa bicara atau beraktivitas. Aku berharap kami bisa melupakan semua yang terjadi di hutan itu. Tapi sayangnya, kenyataan berkata lain. Malam itu, aku kembali mendengar sesuatu. Sekitar tengah malam, aku terbangun dengan tubuh berkeringat. Ruangan kamarku gelap, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menyelinap melalui celah-celah jendela. Suasana hening, namun ada suara samar yang tiba-tiba muncul. "Hasan." Bisikan itu membuat bulu kuduku meremang. Aku duduk di tempat tidur, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih tak jelas. "Hasan, bantu aku." Aku menoleh ke arah jendela. Tirainya bergerak pelan, seperti ada angin yang meniup dari luar. Dengan jantung berdebar, aku perlahan mendekati jendela. Aku menarik tirai dengan tangan gemetar, dan apa yang kulihat membuatku hampir berteriak. Di balik jendela, bayangan samar berdiri di sana. Itu bukan sosok Siti Aminah, tapi siluet seseorang yang berbeda. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya rambut panjang dan tubuh kurus yang tampak seperti bayangan hitam. Aku melangkah mundur, tapi sosok itu tak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arahku. Lalu, suara itu datang lagi. "Aku tidak bisa pergi. Aku masih di sini." Aku memejamkan mata dan membisikkan doa, berharap sosok itu menghilang. Ketika ku buka mata, bayangan itu sudah tak ada. Namun, hatiku dipenuhi ketakutan. Jika Siti Aminah telah pergi, lalu siapa yang masih ada di sini? Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada kakek. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia duduk di beranda rumah sambil memandangi kebun yang terbentang di depan kami. "Kakek, siapa lagi yang menghantui kita?" tanyaku pelan. Kakek menghela napas panjang, lalu menatapku. "Kutukan seperti ini, Hasan, tak pernah berdiri sendiri. Siti Aminah mungkin sudah mendapatkan ketenangan, tapi ada makhluk-makhluk lain yang lahir dari penderitaannya. Mereka adalah sisa-sisa kemarahan yang tertinggal." Aku bergidik mendengarnya. "Jadi,
arwah lain masih ada di sana? Kakek mengangguk. Pohon beringin itu adalah pintu. Selama bertahun-tahun, ia menjadi tempat bersemayam banyak makhluk yang haus akan perhatian manusia. Jika kita tidak hati-hati, mereka bisa keluar dan mengikuti kita. Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-kata kakek. Lalu, bagaimana kita menghentikannya? Kakek menatap ke arah hutan di kejauhan. Kita tak bisa menghentikan semuanya, Hasan. Hutan itu sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada setelah kita mati. Yang bisa kita lakukan hanya berhati-hati, jangan pernah kembali ke sana. Aku mengangguk perlahan. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa perasaan diawasi itu belum sepenuhnya pergi. Beberapa hari berlalu. Ayah mulai membaik meski tubuhnya masih lemas. Ibu berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, membersihkan rumah dan memasak untuk kami. Kakek tetap mengawasi, sesekali duduk di ruang tengah sambil berdoa. Suatu sore, aku duduk di beranda sambil memandang ke arah hutan beringin di kejauhan. Langit mulai memerah, menciptakan suasana yang suram. Aku menatap pohon-pohon itu dengan perasaan aneh, seakan mereka memanggilku kembali. Tiba-tiba, di ujung hutan, aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan itu berdiri diam di antara pepohonan, seperti sosok seseorang yang mengintai dari jauh. Mataku membelalak dan seluruh tubuhku membeku. Bayangan itu tampak familiar. Rambut panjang, tubuh kurus, dan postur yang sama seperti sosok di jendela malam itu. Aku menggosok mataku, berharap itu hanya imajinasiku. Tapi, ketika kulihat lagi, bayangan itu sudah menghilang. Malam itu, aku memutuskan untuk berdoa lebih banyak sebelum tidur, berharap semua ini akan berakhir. Tapi, jauh di dalam hatiku, aku tahu kutukan hutan beringin tak akan pernah benar-benar mati. Pohon itu akan selalu ada, berdiri kokoh di tengah hutan, menyimpan rahasia dan kemarahan yang tak terlihat. Dan siapapun yang berani mendekatinya akan menjadi bagian dari kutukannya.